Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukuri kesempatan pagi hari ini. Oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang tersimpan di dalam pikiran hati kita, itu akan membawa perubahan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Dan di akhir zaman ini, biar kita dijadikan Tuhan menjadi orang-orang yang terus bertumbuh, kita menjadi orang-orang yang terus didewasakan, kita menjadi pengantin-pengantin Kristus yang siap menjemput kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudaraku, mengingat bahwa hari-hari ini semakin dekat. Oleh sebab itu, kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kita tidak tahu antrian kapan waktunya kita akan dipanggil oleh pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, sampai ayat yang ke-12 kita akan baca, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari nanti setiap orang pasti akan menghadap Tuhan. Itu yang harus perlu kita pahami, itu yang harus perlu kita sadari saudaraku. Siapapun kita, pangkat apapun kita, jabatan apapun kita, harta kekayaan kita sebanyak apapun, suatu hari nanti kita akan menghadap Tuhan yang memberi kehidupan ini. Dan kita harus mempertanggungjawabkan saudaraku semua apa yang kita telah lakukan, apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Ini saudaraku adalah fakta yang tidak bisa dihindari, atau sesuatu yang harus kita akan alami, kita akan jalani di kekekalan nanti. Perjalanan waktu saudaraku akan membawa kita pada realitas ini, karena setiap detik hari hidup kita, waktu itu akan mengisyaratkan bahwa saat kedatangan Tuhan ini semakin dekat. Mengingat begitu banyak berita, begitu banyak kabar yang datang dari bangsa kita, datang dari dunia ini, yang terus mengisyaratkan bahwa dunia semakin sulit, bangsa akan mengalami kegelapan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus ingat terus bahwa panggilan ini menghadap Tuhan bisa terjadi setiap saat, bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi dalam perjalanan, bisa terjadi ketika kita mengendarai sepeda motor, di mobil, atau di pesawat, atau dimanapun. Panggilan menghadap Tuhan itu bisa saja terjadi kapanpun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hampir tidak pernah Tuhan memberitahu terlebih dahulu saat waktu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus siap, kita harus mesti berjaga-jaga, kita harus mesti waspada, kita harus mengupgrade kehidupan kita ini. Kita harus terus mempersiapkan diri ketika kapan giliran kita untuk dipanggil pulang oleh Tuhan. Kehidupan kita ini saudaraku seperti antrian yang ada di sebuah bank, di mana ada seorang yang mendahului kita, dan begitu demikian selanjutnya giliran kita yang akan mendapat antrian itu. Sebenarnya saudaraku, banyak orang yang sudah tahu mengenai kondisi bahwa kita akan pulang, kehidupan kita ini hanya sementara. Tetapi saudaraku, ironinya masih saja banyak orang yang tidak memiliki yang namanya sikap berjaga-jaga. Hal ini saudaraku menunjukkan bahwa memang mereka tidak
memiliki hasrat, mereka tidak memiliki kemauan, mereka tidak memiliki keinginan untuk berdamai dengan Allah, tidak memiliki kemauan untuk dipulihkan, untuk mengalami sebuah perubahan hidup, supaya mereka berkenan kepada Allah dan mereka sungguh-sungguh berlindung kepadanya. Karena saudaraku, kita mengingat begitu dahsyatnya kekekalan itu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biasanya orang-orang yang berlindung pada Tuhan hanya karena masalah duniawi. Banyak orang di akhir zaman ini, orang datang kepada Tuhan hanya karena hal materi. Banyak orang datang kepada Tuhan karena dia membutuhkan kesembuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan karena dia membutuhkan makan, minum, masalah roti. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan menginginkan buat kita semua untuk melihat realitas kekekalan, bahwa realitas kekekalan ini suatu kenyataan, suatu fakta yang kita akan alami dan jalani. Karena Alkitab sudah mencatat, Alkitab sudah memberikan sebuah peringatan bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun, dan jika kita kuat 80 tahun. Selebihnya daripada itu adalah kesukaran dan penderitaan. Tidak ada yang kita dapat banggakan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam kehidupan ini. Semuanya saudaraku adalah kemurahan Tuhan. Betapa singkatnya umur 70-80 tahun. Kalau kita menginginkan usia lebih, itu kelebihannya itu pasti penderitaan, kesusahan, kesukaran, dan tidak ada sesuatu yang baik indah di sana. Karena apa saudaraku? Karena daging, karena manusia lahiriah kita ini terbatas. Memang Tuhan sudah patok seperti itu keberadaan kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu di ayat yang ke-12 kembali pemazmur memberikan sebuah penegasan bahwa meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat, untuk mengajar kita menghitung setiap hari-hari kehidupan kita. Kenapa saudaraku kita harus menghitung hari-hari kita? Karena kita menyadari bahwa setiap hari-hari hidup kita ini itu adalah kasih karunia, itu adalah kesempatan untuk kita berubah, untuk kesempatan kita menanggalkan dosa, adalah hari-hari hidup kita adalah kesempatan untuk kita berbenah diri. Hari-hari kehidupan kita adalah kesempatan untuk kita berkemas-kemas pulang ke rumah Bapa. Hari-hari hidup kita adalah hari-hari kesempatan untuk kita mengoreksi kehidupan kita ini, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, jangan sekali-kali kita mengecewakan Tuhan, jangan sekali-kali kita mendukakan hati Tuhan hanya dengan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal duniawi yang kita akan tinggalkan untuk selama-lamanya. Mari kita pandang kekekalan, pandang Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, di mana Allah kita, Tuhan kita, Bapa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang telah mati buat kita. Dia yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Kita akan bersama-sama dengan Dia di sana. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang menang, dia akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Oleh karenanya saudaraku, ini harus kita jadikan motivasi dalam hidup kita. Ini harus kita jadikan semangat, sukacita dalam kehidupan kita di tengah dunia yang semakin sulit dan sukar hari-hari ini. Memang hidup kita sekarang secara ekonomi sulit. Memang kehidupan kita saat ini dihimpit dengan berbagai macam persoalan. Tapi biarlah kiranya ketika kita memandang kekekalan, ketika memandang Yerusalem baru, kita memandang langit baru dan bumi baru, di mana Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia ini. Dia telah banyak berkorban untuk kita dan kembali pulang ke sana dengan janjinya Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Biarlah ini menjadi satu sukacita bagi kita, karena kita percaya hanya Dia yang dapat kita andalkan, hanya Dialah jaminan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
ketika kematian itu tiba-tiba datang, maka kita sudah siap, kita sudah berkemas-kemas, kita sudah siap untuk berjumpa dengan Dia di kekekalan. Persiapkan kehidupan kita dari sekarang. Oleh karenanya saudaraku, kita harus selalu ingat bahwa kematian bisa terjadi setiap waktu. Tuhan saudaraku akan menjemput kita pergi ke tempat kekalnya. Oleh sebab itu kesempatan pagi hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kehidupan kita di dunia ini 70-80 tahun, tidak ada waktu panjang di dunia ini. Dan kita harus mengharapkan waktu panjang ketika kita ada di kekekalan, ada di Yerusalem baru. Itu yang menjadi sukacita kita di saat ini saudaraku. Mari terus berpengharapan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang kita alami hari-hari ini, itu tidak lama kita akan lalui saudaraku. Karena akan ada tempat kedamaian sukacita untuk selama-lamanya, yaitu di kota kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, di surga yang kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Semoga keluarga saudara kita dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kebenarannya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.